خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أكل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا، الشيخ علي بن عبد الله بارس، وإلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، وإلى روح الحبيب حسن وحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، وإلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى المشهور محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد سقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن سقاف، إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم، وإلى أرواح مسلمين ومسلمات ومؤمنات ومسلمين وفرهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرحمنا ويغفر لنا ويلطف بنا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح المطلق فتوح المبين، طول عمرنا في صحة عافية، يختم لنا بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita membahas kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad sampai di bab qiraatul Quran, keutamaannya, dan kita lanjut ke adab-adab membaca Al-Quran. Apa adab-adab yang harus diperhatikan saat kita membaca Al-Quran? Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua adab. Adab yang pertama adalah ikhlas ketika membaca ayat suci Al-Quran, ikhlas mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak membaca ayat suci Al-Quran muraiyan karena pamer atau mutasanni'an, berpura-pura dalam membaca ayat suci Al-Quran itu di hadapan makhluk, sehingga apa yang dia baca tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupannya. Kemudian kita juga telah mempelajari adab berikutnya, yaitu khusyuk. Ketika membaca Al-Quran hendaklah kita khusyuk, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak membacanya dengan hati yang lalai, dan disertai dalil-dalil yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian di halaman 204 beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita melalui beliau rahimahullah. Wa min ahammil adab wa aujabiha, termasuk adab yang penting dan yang paling pokok gitu ya, wa aujabiha ayyakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yagra mutafahiman lahu, lima yugra mutafahiman lahu, yakuna mutadabbiran mutafahiman hadiral qalbi indahu.
termasuk adab yang sangat penting dan yang paling pokok pada saat seseorang membaca ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu ketika membacanya, dia membacanya dengan mutadabbir, tadabbur. Tadabbur ini sudah jadi bahasa Indonesia sekarang ya, banyak istilah-istilah itu, bertadabbur. Apa sih tadabbur itu? Tadabbur itu artinya merenung. Jadi ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita merenungi bacaan yang kita lewati pada saat kita membaca Al-Quran, tidak membacanya sambil lalu begitu saja, tetapi merenungi setiap bacaan yang kita baca. Nah, bagaimana bentuk perenungannya nanti akan dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Mutafahiman lahu, mutafahiman itu membacanya dalam kondisi memahami apa yang dia baca, bukan seperti orang mengigau, membaca tapi tidak tahu apa yang dia baca, mengucapkan tapi tidak tahu apa yang dia ucapkan. Di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas bagaimana pentingnya kita mengetahui makna demi makna dari apa yang kita baca di dalam Al-Quran, dan itu merupakan kewajiban bagi kita untuk memahaminya. Bagaimana kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kita tidak berbicara pahala. Kalau pahala kita paham tidak paham itu pasti dapat. Tapi manfaatnya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita akan mencari manfaat di dalam kehidupan kita saat kita membaca Al-Quran sedang kita tidak tahu apa yang kita baca. Oh Ustaz, itu kan bahasanya lain, itu bahasa Arab. Nah, kalau itu bahasa Arab, kamu juga harus mempelajari bukan bahasa Arabnya, minimal bahasa Al-Qur'annya, kata perkatanya di dalam Al-Qur'an itu kamu harus mengetahui, dan memahami kata per kata dalam Al-Qur'an itu tidak sulit. Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an untuk difahami dan memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki niat, memiliki semangat dalam mempelajarinya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk memahami kata per kata dari apa yang kita baca. Tapi kalau kita tidak memiliki semangat, ya umur kita terus berjalan, ya kita seperti anak kecil yang membaca Al-Quran itu tidak pernah tahu apa yang kita baca. Bahkan buku-buku selain Al-Quran itu kita lebih memahaminya daripada Al-Quran. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau kita nonton film bahasa Inggris umpamanya, ada percakapan di film itu yang lewat kita tidak paham, bisa kita stop filmnya, kita buka kamus. Kita buka kamus, jangan sampai ada film yang lewat ini, adegannya yang lewat kita tidak memahami. Nah, bisa jadi nanti kalau saya tidak paham ini, nanti di menit keberapa mungkin ada hubungannya sama ini. Nanti saya bisa tidak paham semua di film. Sepertinya film ini dianggap dia ditanya sama Mungkar dan Nakir nanti dikubur. Gitu ya. Padahal semuanya dari awal sampai akhir kadzab, bohong, cerita buatan. Film itu buatan. Nah, Al-Quran ini yang sangat penting kita lewati begitu saja di dalam hidup kita. Satu baris ada 4-5 kata kita tidak paham, dan itu 1 hari 2 hari betah kita tidak paham, atau bahkan tidak terfikir di dalam diri kita untuk menilik, mengetahui, memahami apa yang kita baca, padahal itu surat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Al-Quran itu akan memberi manfaat di dalam hidup kita kalau kita tidak pernah memiliki niat untuk memahami Al-Quran tadi. Nah, hadirul qalbi indahu, dan menghadirkan hati kita di sisinya pada saat kita membaca Al-Quran itu hadir. Ada orang faham tapi ngelamun, ya tidak dapat juga.
faham dan hadir ketika dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Hadir hatinya, sadar. Menghadirkan hati itu sadar ketika dia mengucapkan, sadar apa yang dia ucapkan. Pada waktu dia mengucapkan ayat-ayat itu, tidak lenyap pikirannya melayang ke tempat yang lain. Nah, ini termasuk adab, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini adab yang sangat, yang paling penting dan yang paling pokok pada saat kita membaca Al-Quran, setelah adab yang lalu kita pelajari. Nah, berapa kali kita membaca Al-Quran dan berapa kali kita merenungi bacaan kita. Salah satu bukti kita merenungi bacaan itu, pada saat kita membaca, kita bisa mendapatkan manfaat. Seperti hati kita ini seperti dicas. Dapat apa istilahnya? Kalau orang sekarang dapat apa? Pencerahan. Dapat pencerahan orang sekarang. Orang sekarang kalau baca artikel-artikel, wah ini artikel mencerahkan. Nah, saya dapat pencerahan. Saya ngobrol sama Fulan itu, si Fulan lulusan ini, lulusan, dapat pencerahan luar biasa. Kamu ngobrol sama Allah setiap hari dapat pencerahan. Kapan saya bisa ngobrol sama Allah? Qari'ul Quran jalisullah. Orang yang membaca Al-Quran itu jadi teman duduknya Allah. Masa kamu duduk sama makhluk dapat pencerahan, duduk di sisi sang pencipta tidak dapat pencerahan sama sekali? Ini ada yang aneh di kepalamu. Ada yang aneh. Berapa tahun kamu baca Al-Quran dan apa pencerahan yang kamu dapat dari Al-Quran ini? Kalau kita betul-betul serius dalam membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan limpahan pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai adab yang sempurna ke dalam diri kita saat kita membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kitab di sini tentunya Al-Quran. Sebuah kitab yang kami Allah menurunkan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun. Kitab itu diberkahi. Siapa yang memberkahi? Yang memberkahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab itu adalah kitab yang diberkahi, bukan sembarang kitab. Kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ya Allah kau turunkan Al-Quran ini? Untuk perlombaan MTQ? Bukan. Untuk perlombaan tajwid? Bukan. Untuk perlombaan banyak-banyakan hafalan Al-Quran? Bukan. Untuk seminar, membahas ayat per ayat seminar? Bukan. Untuk debat-debatan? Bukan. Untuk apa ya Allah kau turunkan Al-Quran ini? Mau buat apa tuh Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT? Kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Yang saat diturunkan kepada Rasulullah SAW itu tidak mudah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beberapa perawi hadis, Rasulullah itu kadang-kadang kalau turun wahyu, Nabi Muhammad itu di musim dingin berpeluh, keringat membanjiri badan Rasulullah SAW. Kadang-kadang di musim panas yang luar biasa, Nabi itu menggigil. Waktu dapat wahyu itu ya. Kadang-kadang wahyu itu turun saat Nabi di atas tunggangannya, di atas ontanya. Waktu wahyu itu turun, firman Allah itu turun,
Nabi masih di atas tunggangannya, dari beratnya onta yang ditunggangi Nabi itu jatuh ke bawah. Onta itu jatuh ke bawah, tidak bisa berjalan lagi karena beratnya firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Rasulullah SAW. Buat apa ini Al-Qur'an ini diturunkan? Kalau diturunkan Al-Qur'an itu cuma buat debat-debatan di media sosial, ya Allah, rendah sekali Al-Qur'an. Kalau diturunkan Al-Qur'an itu hanya untuk perlombaan saja, enak-enakan suara, ya Allah, rendah sekali Al-Qur'an itu. Buat apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat dabbaru ayatihi. Pertama, supaya mereka itu merenungi ayat-ayatnya. Direnungi ayat-ayatnya Allah. Supaya mereka, umatmu itu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka merenungi ayat-ayatnya, duduk mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tujuannya untuk umat Muhammad SAW agar merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini perintah enggak? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Sudah dijalankan atau belum di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, waliyatadzakkara, agar mereka itu ingat. Agar mereka itu ingat. Nah, tapi sayangnya kan tidak semua umat Nabi Muhammad SAW itu bisa merenungi Al-Quran, dan tidak semuanya bisa ingat ketika membaca Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan siapa yang bisa merenungi Al-Quran dan siapa yang bisa teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca Al-Quran. Hanya satu kelompok. Siapa kelompok itu? Ulul albab. Jadi kalau diterjemahkan, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang, agar ulul albab itu bisa merenungi ayat-ayatnya dan bisa mengingat, teringat kepada akhirat, teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia membaca Al-Quran. Nah, siapa itu ulul albab itu? Ulu itu satu kata di dalam bahasa Arab yang tidak ada bentuk mufradnya. Ulu itu jamak, gitu ya. Artinya sahib atau pemilik. Kalau ada ulu itu berarti orang yang memiliki. Albab, albab itu kata jamak dari dua kata. Yang pertama, albab itu bisa bentuk jamak dari labab. Labab itu ikatan yang diikat di dadanya tunggangan ke pelananya itu ya. Jadi pelana itu kan diikat ke dadanya itu, dadanya tunggangan itu, kuda atau onta, itu namanya labab. Ikatan itu namanya labab. Albab itu juga kata jamak dari lubbun. Lub itu artinya intisari. Nah, manusia, lubbul insan agluhu, intisarinya manusia itu adalah akalnya. Yang membedakan manusia dengan binatang itu cuma akal, lainnya sama semua, lainnya sama. Yang membedakan manusia sama monyet ya akal, sudah. Lainnya sama, kakinya dua, punya jari, punya mata, bisa dengar, bisa punya anak, makan, minum, sama. Nah, otak punya enggak? Punya. Monyet itu juga punya otak, makanya kalau kita pecah kepalanya ada otaknya dia. Kambing ada otaknya. Jadi salah kalau ada orang
oh ini manusia nggak punya otak, salah. Maksudnya mau menyamakan dengan binatang, gitu ya. Manusia nggak punya otak, salah. Manusia punya otak, binatang punya otak. Seperti ayam dia nggak punya otak. Ayam itu punya otak loh. Coba bedanya, ayam itu punya otak tapi tidak punya akal. Manusia punya otak dan punya akal. Jadi orang berpikir itu bukan dengan otak, tapi dengan akalnya. Dengan akalnya. Nah, akal itu tempatnya di mana? Wah, itu ada pembahasan yang sangat panjang. Orang yang tidak berakal itu bukan orang yang tidak berotak. Tapi orang yang tidak berakal itu punya otak, tapi dia tidak punya akal. Nah, jadi kalau disebut lubbul insan, intisarinya manusia itu apa? Ya akalnya. Manusia itu adalah akal. Kalau dia tidak berakal, maka dia sama dengan hewan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Orang yang tidak menggunakan akalnya, dalam ayat yang lain disebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, kata Allah SWT. Punya akal tapi tidak dipakai, ya jadi binatang dia. Makanya ada manusia, wujudnya manusia tapi tingkahnya seperti binatang karena dia tidak menggunakan akalnya dalam menjalani kehidupan. Nah, intisari manusia lubbul insan aqluh. Makanya kemudian albab, ulul albab itu diterjemahkan dengan orang-orang yang memiliki intisari di dalam dirinya, yaitu orang-orang yang punya akal, orang-orang yang berakal. Kaitannya dengan labab tadi, pengikat itu di hewan, masih ada kaitannya juga. Orang yang berakal itu orang yang mengikat perbuatannya supaya tidak bebas seperti binatang, tidak liar. Orang yang bisa mengikat perbuatannya itu ya hanya orang-orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, dia tidak punya rasa malu, dia bertingkah seperti binatang di dalam kehidupannya. Nah, orang yang berakal itu, albab itu orang yang berakal, berpikir, punya pemahaman dan punya kebijaksanaan. Itu namanya ulul albab. Ulul albab. Jadi siapa yang bisa mentadabburi Al-Quran dan siapa yang bisa mengingat saat dia membaca Al-Quran, mereka itulah ulul albab, orang-orang yang berakal. Bisa lagi punya arti, kalau kamu berusaha saat kamu membaca Al-Quran, kamu berusaha untuk memahami bacaan Al-Quran kamu, merenungi bacaan Al-Quran kamu, dan kamu mengambil pelajaran dari bacaan Al-Quran kamu sehingga kamu teringat ketika membaca Al-Quran, berarti kamu itu tergolong orang-orang yang berakal. Kalau kamu baca Al-Quran itu begitu saja, tidak ada yang bisa kamu ambil, berarti kamu tidak tergolong orang yang berakal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini menjelaskan perintah tadabbur saat membaca Al-Quran. Wa qala ta'ala fi ma'radil inkar wat taubih li aqwamin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bentuk ingkar. Ingkar itu bentuk Allah mengingkari dan menegur sekelompok kaum. Allah menjelaskan suatu kaum dalam bentuk teguran. Siapa kaum yang ditegur oleh Allah itu? Dan siapa kaum yang diingkari oleh Allah perbuatannya itu? Di dalam ayat disebutkan afala yatadabbarunal Qur'an. Yang ditegur oleh Allah, yang perbuatannya dipandang ingkar oleh Allah dengan pandangan mungkar, mereka adalah orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Yang ketika membaca Al-Quran, bacaannya sambil lalu saja,
tidak pernah merenungi bacaan Al-Quran. Makanya Allah bertanya, afala yatadabbarunal Quran. Kok bisa orang itu bertingkah seperti itu, berbuat seperti itu? Apa mereka ini tidak pernah merenungi Al-Quran? Artinya, kalau mereka merenungi Al-Quran, mereka tidak mungkin bertingkah seperti itu. Berarti merenungi Al-Quran itu akan menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, ini pentingnya mentadaburi Al-Quran. Kata Allah, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin afgaluha, atau apakah di dalam hati mereka, apakah hati mereka itu ada kuncinya, maksudnya terkunci, hatinya terkunci sehingga mereka tidak mampu lagi merenungi Al-Quran. Na'udzubillah. Dua ayat ini menjelaskan pentingnya bertadabbur saat membaca Al-Quran. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, la khair fi qiraatin la tadabbur fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran yang ketika dibaca tanpa perenungan. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Kok bisa baca Al-Quran tapi tidak ada kebaikan di dalamnya? Maksudnya tidak ada kebaikan yang didapat, tidak ada bekas di dalam hidupnya. Itu yang dimaksud tidak ada kebaikan. Kalau kamu baca Al-Quran tanpa tadabbur, tidak ada kebaikan yang didapat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kecuali hanya pahala saja. Pahala itu kan kebaikan, ya pahala kebaikan. Tapi bekas di dalam hidup kamu tidak ada. Tidak ada. Perlu perenungan. Atau kalau mau diartikan secara global, bahkan tidak ada kebaikan itu yang dimaksud bisa jadi kamu baca Al-Quran itu bisa tidak dapat kebaikan, bisa jadi dapat madharat. Ketika kamu membacanya sambil lalu, sehingga hidup kamu itu tidak ada bekas Al-Qurannya, dan perbuatan ucapan kamu itu kontradiksi dengan Al-Quran yang kamu baca. Itu Al-Quran ini bisa mendatangkan madharat buat diri kamu. Nabi sendiri bersabda, rubba qari'ul Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Boleh jadi orang itu membaca Al-Quran tetapi Al-Qurannya melaknati dia. Naudzubillah. Al-Quran yang dibaca itu melaknati dia karena dia membaca Al-Quran tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan bacaan Al-Qurannya. Biasanya orang yang seperti itu ya sudah tidak ada tujuan di dalam hidupnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang punya tujuan mendekat kepada Allah yang masih lumayan itu, dia tujuannya sudah benar, dia berusaha untuk mengamalkan Al-Quran tetapi masih tergelincir. Nah, ini tidak termasuk di dalam ayat ini. Tapi kalau dia sama sekali tidak punya tujuan untuk memperbaiki dirinya, ya sudah membacanya membaca begitu saja, ya ini berbahaya. Berbahaya. Nah, wa sadaqa radhiyallahu, dan Ali radhiyallahu anhu, fa innal Qur'an innama unzil liyutadabbar. Karena Al-Qur'an itu diturunkan innama unzila liyutadabbar. Al-Qur'an itu diturunkan ya hanya untuk direnungkan. Tujuannya untuk direnungkan. Wabit tadabburi yufhamul muradu minhu. Melalui perenungan, maka tujuan dari Al-Quran itu akan difahami. Kamu nanti akan memahami apa tujuan bacaan-bacaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu baca. Tapi kalau kamu tidak pernah merenungi, ya kamu tidak paham. Pertama merenungi, kemudian kamu akan memahami. Kemudian setelah itu wa yutawassalu ilal ilmi bihi,
Kemudian kamu akan mendapat pengetahuan dari bacaan kamu. Akan dapat ilmu nanti kamu dari bacaan-bacaan kamu. Ada ilmu tentang keyakinan, ada ilmu tentang takwa, ada ilmu tentang muamalah, interaksi, ada ilmu tentang akhlak, ada ilmu tentang adab, dan ada ilmu tentang sejarah. Bermacam-macam ilmu yang akan kamu dapat nanti. Tapi diawali dulu dengan perenungan, kemudian pemahaman, mendapatkan ilmu. Setelah kamu mendapatkan ilmu, wal amal bima fihi, dan kamu bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak merenungi bacaan kamu, bagaimana kamu akan memahami? Kalau kamu tidak memahami, bagaimana kamu akan mengetahui? Kalau kamu tidak mengetahui, bagaimana kamu akan mengamalkan isi Al-Quran? Nah, berapa banyak orang Islam yang membaca Al-Quran, dia tidak tahu apa yang dia baca, tidak paham dia. Jadi dia bacanya Al-Quran, tapi masih perlu buku-buku lain untuk mengatur hidupnya. Dia masih perlu buku yang lain untuk mengatur hidupnya. Loh, Ustaz tidak boleh baca buku lain? Boleh. Tapi yang menyedihkan, seakan-akan dia ini miskin informasi dalam menjalani hidup yang benar. Kalau kita membaca buku lain untuk pelengkap dalam memahami Al-Quran, ini masuk di akal. Tapi ini ada orang Islam, di rumahnya ada Al-Quran, dia harus menelusuri buku-buku di luar sana untuk supaya hidupnya ini tidak stres. La ilaha illallah, kamu punya Al-Quran. Ini kalau ini bisa stres saya. Stres. Nah, kemana Al-Quran ini? Kamu baca Al-Quran, saya baca terus tiap hari. Nah, kamu membaca Al-Quran itu merenungi atau tidak? Kok ada orang baca Al-Quran tapi bisa stres? Ada orang membaca Al-Quran tapi sumpek. Ada orang baca Al-Quran tapi tidak punya etika. Belajar etika dari buku lain. Yang lebih sedih lagi bukan cuma buku lain, dari orang yang tidak kenal Islam. Belajar mendidik anak dari orang yang tidak paham, tidak kenal Allah. Mungkin dia tidak percaya ada Tuhan. Mungkin dia tidak percaya ada Tuhan. Dipelajari bagaimana caranya memiliki akhlak dari orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak boleh, Ustaz? Boleh. Boleh, tidak ada salahnya belajar utlubul ilma walau bisin. Tapi bukan itu pondasi hidup kamu. Ketika kamu membaca buku-buku di luar sana, ketika anak-anakmu kau sekolahkan di luar sana, membaca kitab-kitab di luar sana, mereka harus punya pondasi Al-Quran. Tahu Al-Quran, supaya kitab-kitab di luar sana menjadi pelengkap bagi mereka untuk memperluas pemahamannya terhadap Al-Quran. Karena kalau tidak punya pijakan, ya mereka bisa jadi nanti kehidupannya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ya sudah, agamanya nanti cuma KTP saja. KTP-nya, KTP Islam. Isinya bisa macam-macam. Terus orang di luar sana ngelihat, loh, oh ini orang Islam seperti ini. Padahal itu cuma KTP-nya saja yang Islam. Sebab dia orang Islam yang tidak pernah mendalami Islam dengan pemahaman yang benar. Nah ini di zaman ini zaman yang sangat berbahaya. Karena kita melepas diri kita dan melepas anak-anak kita untuk menelan banyak informasi. Orang dulu mau dapat informasi lebih susah. Orang sekarang dapat informasi ini gampangnya luar biasa dan mengasyikan. Informasi sekarang ini banyak 90% sesuai dengan syahwat. 90%
informasi yang kita dapat ini sesuai dengan syahwat hawa nafsu kita. Anak-anak kita di rumah, komoditinya setiap hari ya informasi-informasi itu. Mereka punya porsi belajar Al-Quran enggak? Kalau enggak, kasihan mereka. Bagaimana nanti mereka akan menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Nah, itu harus dimulai dari kita. Kemudian kita mengajak mereka, mengenalkan kepada mereka kehebatan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Kita kenalkan supaya mereka ini tertarik untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Ini Al-Quran kalau tidak kita kenalkan, nanti anak-anak kita bisa jadi ungkapannya seperti ungkapan orang-orang kufar jahiliyah di masa Rasulullah SAW, mengatakan asatirul awwalin. Ini cuma dongeng ini. Al-Quran ini cuma dongeng. Ucapan kaum-kaum terdahulu itu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ini asatirul awwalin, ini dongengnya orang-orang zaman dulu. Sudah ketinggalan. Tahun 2021 kok buka kitab Al-Quran, ketinggalan ini. Terus 2021 bukanya apa? Ya sudah buka kitab-kitab yang keren. Padahal kalau mereka tahu apa yang ada di dalam Al-Quran ini, berebut orang bunuh-bunuhan untuk mendapatkan ini. Kita ini free dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah bertahun-tahun kita diamkan. Ini saat kita untuk mulai mendalami. Ada harta karun di depan mata kita sendiri. Harta karun yang sangat mulia, sangat mahal sekali. Saatnya kita mulai mengeduk harta karun tadi supaya kita bisa mendapatkan permata-permatanya yang berharga. Nah, apa harta karun itu? Al-Quran. Bagaimana caranya kita mendapatkan permatanya? Nomor 1, tadabbur, hingga kita nanti mencapai tafahum, sampai kita mendapat ilmu bihi, kemudian kita amal bima fi, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa hadza huwal maqsud bi inzalihi wa bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam bihi. Inilah tujuannya Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini supaya kita ini selamat, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, supaya kita ini menjalani hidup ini dengan selamat, dengan cara yang benar. Nah, ini ucapan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini menjelaskan ucapannya Sayyidina Ali ini, la khair fi qira'atin la tadabbur fiha. Tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran tanpa perenungan. Ini maksudnya seperti itu. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadabbur wat tafahum. Maka wajib bagimu, diharuskan bagimu, perhatikan kondisimu saat bertilawah, saat membaca Al-Quran. Alaik bitadabbur wat tafahum. Kamu harus memperhatikan perenungan dan pemahaman. Wajib bagimu untuk merenungi dan memahami saat kamu membaca Al-Quran. Wah, susah Ustaz, saya tidak bisa. Ini jangan terus baca tadabbur, tafahum, sudah langsung sepaneng ketika baca Al-Quran. Susah seperti itu, harus dilatih. Karena hal-hal yang merusak konsentrasi kita ini terlalu banyak sekarang ini. Sebab racun yang masuk ke tubuh kita ini sudah terlalu banyak. Racun gemerlap dunia ini sudah terlalu banyak. Jadi kalau kita langsung baca buku ini tadabbur, tafahum, terus kita mau berhasil seperti minum kapsul, tidak bisa. Jadi harus bertahap. Bagaimana bertahapnya? Supaya kita tidak patah di tengah jalan. Mulai dulu yang gampang-gampang.
saya setiap hari mau tadabbur, tafahum 5 ayat saja. Tidak usah banyak-banyak. Saya mau 1 juz, ya Allah. Kalau 1 juz kamu 2 hari habis itu kamu tutup, Al-Qur'annya kamu tinggal. Tidak kuat. Tidak kuat karena tarikan dari selain Al-Qur'an itu sudah terlalu kuat. Mulai dulu dari yang kecil. 5 ayat saja yang enteng-enteng supaya nafsu kita negosiasi sama nafsu kita ini. Kalau kita harus 1 ayat, loncat langsung nafsu kita, ditendang kita. Takut dia suruh baca 1 juz, tadabbur, tafahum. Jadi kita harus pintar-pintar, seperti mendidik hawa nafsu itu seperti ngomong dengan anak kecil. Harus pelan-pelan. 5 ayat aja. Habis itu kamu mau lihat yang lain tidak apa-apa. Tapi 5 ayat, tadabbur, tafahum. Harus. Nah, nanti kalau sudah 5 ayat, terbiasa, tambah lagi sampai 1 halaman, sampai 1 lembar, minimal 1 juz. Targetnya minimal 1 hari 1 juz tadabbur, tafahum, minimal. Tapi pelan-pelan. Sisanya, selebihnya dari 5 ayat itu baca, ngebut, tidak ada masalah. Nanti tambah lagi, terus begitu. Sampai kita minimal bisa 1 hari tadabbur, tafahum 1 juz Al-Quran. Jadi setiap bulan kita menghatamkan Al-Quran dengan tadabbur, tafahum. Ya Allah, kalau bisa ada berapa ilmu yang mencurahi hidup kita setiap harinya. Ini kita bisa tidak perlu sama yang lain kita. Makanya ada ucapannya seorang ulama, siapa yang punya Al-Quran, bagaimana dia merasa miskin? Aneh, kok ada orang punya Al-Quran dia merasa miskin. Orang yang punya Al-Quran ini orang paling kaya di dunia, kok dia merasa miskin? Ada lagi ucapan ulama yang lain, siapa yang memegang Al-Quran, bagaimana dia masih perlu dengan selain Al-Quran? Nah, ini ucapan-ucapan ini memang ucapan orang yang sudah mendapatkan manisnya Al-Quran. Kita kalau sudah merasakan manisnya Al-Quran, tidak bisa berhenti kita dari Al-Quran. Nah, kalau kita sekarang baru bisa mendapatkan manisnya nonton film, manisnya baca novel, manisnya baca artikel, tapi baca Al-Quran belum. Dulu ada seorang ulama sampai disebut Jamalul Lail. Jamalul Lail itu keindahan malam, sebab dia tambah waktu malam, tambah dia berseri-seri. Waktu malam itu waktunya dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialog dengan Allah melalui Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, dari tadabburnya, perenungannya dalam membaca Al-Quran, kata dia, saya kalau membaca Al-Quran itu seperti memakan madu. Ada manisnya sampai berasa di lidahnya ini. Karena betul-betul serius ketika membaca Al-Quran. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, dalam biografinya itu disebutkan, dia kalau membaca Al-Quran kadang-kadang lenyap. Hilang, tenggelam di dalam bacaan itu, sampai tidak sadar dengan sekitar. Kita belum bisa seperti itu. Kita nonton TV bisa seperti itu, bisa lenyap kesadaran kita. Tapi baca Al-Quran belum, karena kita belum menemukan kenikmatan ini kan. Nah, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu pernah diundang pernikahan satu orang, umpamanya acaranya jam 8 pagi gitu ya. Ini orang ngundang Habib Hasan ini supaya hadir pernikahan anaknya. Kalau dia Habib Hasan belum datang, pernikahan tidak dimulai. Ditunggu-tunggu acaranya jam 8, orang sudah kumpul semua, jam 11 belum datang. Habib Hasan ini padahal tidak pernah, orang yang selalu tepat waktu. Habib Hasan ini tidak pernah ingkar janji dia. Katanya yang punya rumah, gimana Habib Hasan tidak datang-datang sampai jam 11? Terus ada yang
Banyak loh. Kamu ngundang Habib Hasan? Iya. Sampai sekarang kan belum datang dia, belum. Coba kamu telusuri dari rumah ini ke rumahnya Habib Hasan. Kamu telusuri. Sudah jam 11 siang nih, kalau nggak ada alasan nggak mungkin dia. Ditelusuri. Akhirnya anaknya ini menelusuri. Ditelusuri sampai di pertengahan jalan menuju rumahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan ini misi duduk di atas keledainya jatuh ke bawah. Di tengah panas terik matahari, dia misi memejamkan matanya sambil melantunkan Al-Quran. Jadi dia tidak sadar, ini keledainya ini keberatan dengan bacaan Al-Qurannya, jatuh ke bawah, tidak bisa gerak, dan Habib Hasannya ini tenggelam dalam bacaan Al-Quran. Jadi seperti orang mabuk dengan Al-Quran itu ya. Kok bisa seperti itu? Ya karena dia ini mulainya dari tadabbur, berusaha mencicipi manisnya Al-Quran. Kalau kita tidak pernah berusaha, ya kita tidak bisa dapat apa-apa dari bacaan Al-Quran. Sampai orang suruhan tadi datang, kemudian disentuh, Habib, seperti orang bangun tidur. Hah? Di mana ini saya? Dari tadi ditunggu, ini acaranya jam 8, sudah jam 11. La haula wala quwata illa billah. Afwan, ana tidak sadar ini. Akhirnya cepat-cepat datang ke acara tadi. Subhanallah. Kita baca Al-Quran, baru baca sebentar ada orang ngobrol, berhenti. Kita tutup Al-Qurannya, kita dengarkan obrolan. Atau baru buka Al-Quran, tiba-tiba di sebelah sana ada orang bagi makanan. Wah, kita taruh Al-Quran ini makan nomor 1. Atau ada acara yang bagus, nanti kita tunda bacaan Al-Qurannya. Padahal ini lebih manis dari segala hal yang manis di dunia ini. Siapa yang punya Al-Quran, bagaimana dia masih perlu dengan selain Al-Quran? Ini hiburan kita yang sebenarnya, menghibur hati kita, menghibur roh kita, menghibur hidup kita. Al-Quran ini yang membahagiakan kita. Selain Al-Quran, semu. Dan ini satu-satunya ucapan yang paling otentik, yang paling benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Selain itu, mungkin salah. Mungkin perawinya salah, mungkin bisa jadi. Nah, makanya hadis Nabi saja harus ditemukan dengan Al-Quran. Kalau ini hadis Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya ini hadis Nabinya kita gugurkan, ini lebih kuat ini ya. Berarti bukan Nabinya yang salah, perawinya mungkin ada yang salah perawinya ini. Tidak mungkin Nabi berbicara bertentangan dengan Al-Quran. Tapi yang menyimpulkan itu bukan sembarang orang juga ya. Tidak semua orang, itu ulama-ulama yang mumpuni, yang punya keahlian dalam hal itu. Nah, fa'alaika fi hali tilawatika bitadabbur wat tafahum. Maka wajib bagimu untuk merenungi dan memahami pada saat kamu membaca Al-Quran. Fa inna galilan taqra'uhu minal Qur'ani ma'at tadabbur wat tafahum khairun min katsirin taqra'uhu minal Qur'ani biduni dzalik. Ini Habib Abdullah yang bicara nih ya. Sesungguhnya sedikit dari Al-Quran yang kamu baca, disertai dengan perenungan dan pemahaman, lebih baik daripada kamu membaca Al-Quran banyak, berhalam-halaman gitu ya, berlembar-lembar kamu baca, tapi tidak disertai perenungan dan pemahaman. Tapi sedikitnya ini harus punya target juga, jangan sedikitnya satu, berarti mulai besok saya mau membaca 1 baris, tapi tadabbur tafahum. Ya, sedikitnya itu yang betul-betul lah, bukan sedikit itu ada targetnya, karena nanti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu dalam kesempatan yang lain nanti kita akan baca minimal
orang Islam, orang mukmin itu 1 bulan sekali menghatamkan Al-Quran. Kalau kita belum mampu, kita harus punya target seperti itu. Harus punya target. Tapi menghatamkannya dengan tadabbur dan tafahum itu minimal. Jadi ukuran sedikit itu target kita, sedikit dengan tadabbur dan tafahum, target kita 1 hari 1 juz dengan tadabbur dan tafahum itu lebih baik daripada 2 juz, 5 juz, 10 juz tanpa tadabbur dan tanpa tafahum. Targetnya itu ya, 1 juz. 1 juz itu sebetulnya sangat sedikit sekali. Saya sering menjelaskan, 1 juz Al-Quran setiap hari, itu 1 juz itu biasanya 10 lembar. Kalau Mushaf Utsmani, setiap habis sholat fardu, 2 lembar. 2 lembar itu kalau kita bacanya dengan tadabbur, tafahum, kita sambil belajar, paling lama mungkin setengah jam, 2 lembar. Kalau dengan belajar loh ya, dengan belajar tidak ada ayat yang kita lewati. Kalau paling lama 2 lembar itu setengah jam, berarti kita 1 juz itu tidak langsung, pagi setengah jam, duhur setengah jam, asar setengah jam, maghrib setengah jam, isya setengah jam. Berarti ada berapa jam totalnya? 2,5 jam. Sehari ada berapa jam? Dikurangi 2,5 masih berapa jam? 21,5 jam kita mau jungkir balik di mana-mana bisa kita. 21,5 jamnya itu baca media sosial, baca tidak ada masalah. Tapi 2,5 jam ini kita ambil buat Al-Quran, tadabbur, tafahum. Tidak usah baca 1 juz langsung, susah kita, 2 lembar itu. Oh Ustaz saya tidak mampu, 2 lembar tidak mampu. Mampunya berapa kamu? 5 ayat, ya sudah. Setiap habis sholat 5 ayat, tadabbur, tafahum. Atau setengah halaman, 1 halaman. Setiap habis sholat fardu, 1 halaman, tadabbur, tafahum. Ada lagi yang mengambil cara, Ustaz saya pokoknya 1 hari harus 1 juz. Ya sudah, kamu baca 1 hari 1 juz, tadarus kamu, tapi kamu ambil waktu yang lain buat tadabbur dan tafahum. Jadi ada bacaan Al-Quran tadarus, ada bacaan Al-Quran tadabbur dan tafahum, sampai nantinya kamu bisa 1 juz 1 hari tadabbur dan tafahum. Nah, alhasil kita harus mengadakan peningkatan. Jangan sampai umur kita jalan terus sudah tambah dekat kuburan, baca Al-Qur'annya gitu-gitu aja, tidak ada peningkatan di dalam hidup kita. Harus. Nah, qala ba'du salafi rahmatullah alaihim. Sebagian para pendahulu yang soleh, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka berkata, la'an agra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbur huma wa atafahhamuhuma ahabbu ilayya min an agra'al Qur'an kullahu. Lihat ini. Aku jika aku membaca Al-Qur'an, surat Idzazul dan Al-Qari'ah, membaca Al-Qur'an surat Zalzalah dan Al-Qari'ah, ini dua surat pendek itu ya, di juz amma itu ya. Membaca surat Idzazul dan Al-Qari'ah disertai perenungan dan pemahaman lebih aku sukai daripada menghatamkan Al-Quran semuanya tanpa perenungan dan pemahaman. Ini yang bicara orang soleh ini. Sebab apa alasannya? Karena aku baca surat Idzazul dan baca Al-Qari'ah dengan perenungan dan pemahaman itu akan berdampak baik dalam kehidupanku. Tapi aku menghatamkan Al-Quran seluruhnya tanpa perenungan, cuma baca saja, tidak tahu yang dibaca apa, ya tidak ada dampaknya nanti di dalam kehidupan aku sehari-hari. Padahal kembali lagi diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW
Itu agar supaya kita merenungi Al-Quran, kemudian memahami, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar mengulang-ulang saja rutinitas yang tidak ada bekasnya. Wasu'ila ba'duhum an gari'ain. Seorang pendahulu yang soleh, salaf pendahulu yang soleh itu, di antara mereka ada yang ditanya tentang qari'ain. Qari'ain itu dua orang pembaca Al-Quran. Ditanya tentang ada dua orang pembaca Al-Quran. Qara'a ahaduhuma al-Baqarah faqat. Salah satu di antara dua orang pembaca Al-Quran itu, salah satunya cuma membaca surat Al-Baqarah. Nah ini yang sedikitnya itu baca Al-Baqarah, bayangkan ini ya. Wa qara'a al-akhar Al-Baqarah wa Al-Imran. Yang satu lagi baca surat Al-Baqarah, lanjut surat Ali Imran. Wabtada ma'an wa khatama ma'an. Keduanya memulai bacaan di waktu yang sama dan menyelesaikan bacaannya waktunya sama. Padahal dua-duanya ini beda bacaannya. Yang satu baca satu surat, yang satu baca dua surat, tapi waktu bacanya sama. Umpamanya 1 jam. Yang satu membaca surat Al-Baqarah 1 jam sedikitan ini ya. Surat Al-Baqarah itu 2 juz, beberapa lembar. Jadi kalau kita mau menyelesaikan surat Al-Baqarah cepat saja, cepat itu bisa 45 menit. Kalau per juznya 15 menit. Nah, atau kalau bacanya biasa bisa setengah jam. Berarti kalau surat Al-Baqarah total bisa 1 jam 15 menit gitu ya. Nah ini yang satu baca surat Al-Baqarah Ali Imran. Jadi kira-kira menghabiskan waktu umpamanya 2,5 jam umpamanya ya, atau 2 jam. Satu membaca Al-Baqarah Ali Imran 2 jam, yang satu lagi membaca Al-Baqarah 2 jam. Mulainya bersama-sama, mengakhirinya bersama-sama. Nah, orang soleh itu ditanya tentang dua pembaca Al-Quran ini. Mulainya bareng, mengakhirinya bareng, cuma yang dibaca yang ini Al-Baqarah Ali Imran, yang ini cuma Al-Baqarah. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Orang yang dapat 2 surat atau yang cuma 1 surat dalam 2 jam. Kalau orang tidak paham, ya 2 surat lah, pahalanya lebih ini ya. Tapi ini jawabannya orang soleh ini, alladzi qara'a al-Baqarah faqat afdal. Yang cuma membaca surat Al-Baqarah makan waktu 2 jam itu lebih utama daripada yang 2 jam dapat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, kok bisa seperti itu? Dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Qultu, aku berkata menjelaskan ucapan ini. Wa innama shara hadzal ladzi qara'a al-Baqarata aktsar fadlan. Orang yang cuma membaca surat Al-Baqarah itu disebut oleh ulama tersebut lebih banyak keutamaan yang didapat, ma'a annal akhar qara'a mithlahu nahwan min marrataini, padahal yang lainnya membaca surat 2 kali lipatnya yang dibaca surat Al-Baqarah itu, karena sama Ali Imran. Likauni qari'il Baqarah kana aktsar tadabburan wa tartilan. Keutamaannya didapat dari mana? Karena yang cuma membaca surat Al-Baqarah berarti yang dibaca lebih sedikit. Kalau yang dibaca lebih sedikit di waktu yang panjang, berarti bacanya itu dengan perenungan dan tartil. Tartil itu membaca dengan memperhatikan huruf-hurufnya, hak huruf-hurufnya dibaca dengan jelas. Tapi yang bacanya cepat, hak-hak huruf itu pasti akan dia terabas hak-hak hurufnya, dan bagaimana dia akan membacanya dengan pemahaman jika membacanya itu dengan tergesa-gesa. Dalla ala dzalika, penjelasan dari orang soleh ini menunjukkan istighraqihi bi qiraati hadzal waqt alladzi qara'a fihi al-akhar al-Baqarah
wa Ali Imran. Ucapan ini menjelaskan bahwa orang yang cuma membaca Al-Baqarah itu lebih tenggelam dalam bacaannya, dalam pemahamannya, dalam perenungannya daripada orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran di waktu yang sama. Di waktu yang sama, ini bisa difahami ya. Ini menunjukkan pentingnya tadabbur. Saya kira mungkin sampai di sini dulu nih. Waktunya sudah lebih. Ya, jam 9 lebih. Yang paling penting itu kita niat ketika membacanya, kita mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai belajar. Kalau namanya orang belajar itu tidak bisa langsung jadi. Nah, kalau belajar itu juga harus bertahap. Kita ini masih TK, jadi jangan langsung tahu-tahu loncat jadi mahasiswa. Nah, mulai dari hal-hal yang kita mampu, tapi istiqomah. Mulai dari hal-hal yang kita mampu, tapi istiqomah. Jangan bernafsu ketika kita mau mengejar ketinggalan. Karena nafsu dalam mengejar ketinggalan itu termasuk diantara jerat setan supaya kita putus asa, putus di tengah-tengah. Jadi kalau ada orang sadar, setan itu kalau ada orang sadar, ya Allah betul juga nih yang kita baca ini, mulai sekarang saya harus tadabbur, tafahum. Nah ini mulai sadar ini orang, setan ini takut kalau melihat orang sadar nih kan, dipus sama setan. Oh betul kamu, mulai sekarang kamu harus 2 juz setiap hari tadabbur sama tafahum. Kita berusaha setengah mati karena belum kelas kita mengamalkan perbuatan seperti itu. Akhirnya kita merasa berat 2 hari, kemudian kita tutup Al-Qur'annya, kita taruh lemari. Itu jeratnya setan. Mulai dulu dari sesuatu yang kita mampu, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Yang paling penting itu istiqomah. Istiqomah bertahap. Nanti kalau sudah mantap, baru tambah lagi. Mantap, tambah lagi, tapi punya target di dalam hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, memaafkan segala kealpaan kita, dan mengaruniai kita tadabbur, tafahum, mengaruniai kita bacaan Al-Quran yang bisa mendatangkan ilmu dan amal, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mencintai Al-Quran dan Al-Quran mencintai kita, dan menjadikan Al-Quran kelak menjadi hujjah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan syafaat kepada kita, dan menjadikan pertemuan kita dan bacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini menjadi saksi baik yang pula bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمين الروعة، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب،
والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.